Adegan itu telah mengguncangnya dan juga membuatnya bergairah dengan militer. Tugas suci seorang prajurit adalah mengikuti perintah, dan misi seorang prajurit adalah melindungi bangsanya. Aku telah tumbuh dewasa, dan aku telah bergabung dengan tentara untuk melayani bangsaku. Meskipun dia hanya tentara baru, Huo Yuhao sangat bangga dengan apa yang dia lakukan. 2 jam berlalu, semakin banyak prajurit berjatuhan ke tanah selama 1 jam berikutnya. Tentu saja, ada orang-orang yang berpura-pura pingsan tetapi petugas medis tidak tertipu sama sekali. Mereka memberi setiap orang yang berpura-pura pingsan 10 cambukan dan tidak ada orang lain yang berani berpura-pura setelah itu. 3 pemimpin tim menengah berdiri bersama dan saling berbisik dari waktu ke waktu. 3 jam berlalu dan hanya ada 100 prajurit yang masih berdiri. Selain itu, sebagian besar dari mereka gemetar dan berayun, dan sepertinya mereka bisa jatuh ke tanah kapan saja. Dalam hal ketahanan keseluruhan, kelompok Huo Yuhao tidak jauh lebih baik daripada yang lain. Pada titik ini, hanya ada setengah lusin orang dari tempatnya yang tersisa. Kekuatan spiritual Huo Yuhao sangatlah kuat sehingga persepsinya sangat kuat bahkan jika dia tidak dengan sengaja mengarahkan indranya. Wang Xiaodian adalah tentara di antara mereka yang tetap, dan beberapa pemuda lainnya yang telah dia amati sebelumnya juga tetap. Seorang anak muda yang mengenakan tampang muram dan tegas di wajahnya bahkan memancarkan kekuatan jiwa. Meskipun undulasi kekuatan jiwanya tidak begitu kuat. Oh, seorang master roh yang mendaftar di tentara dan mulai sebagai prajurit yang berperang normal. Cukup menarik. Undulasi kekuatan jiwa Huo Yuhao tidak bocor sama sekali. Dengan fisiknya saat ini, dia tidak akan kesulitan berdiri selama 3 hari 3 malam. Karena dia telah memutuskan untuk menampilkan dirinya sebagai Tangdong. Dia tidak akan menggunakan kemampuannya sebagai master roh kecuali benar-benar diperlukan. Tetapi Huo Yuhao sama sekali tidak kesulitan menonjol dan tampil lebih baik daripada prajurit normal dengan kekuatannya, pengalamannya dalam pertempuran, dan fisiknya. Sebagian besar calon yang tersisa tidak bisa menerimanya setelah 1 jam berlalu. Tentara baru jatuh ke tanah satu demi satu, sementara Huo Yuhao dan salah satu tentara lain dengan ekspresi serius di wajahnya. Tentara itu berkeringat deras, dan ketika tubuhnya merasa sangat tidak nyaman, ia diam-diam akan mengedarkan kekuatan jiwa dan menyesuaikan kembali kondisinya. Dengan menggunakan metode itu, dia juga bisa menjaga dirinya dalam posisi ini untuk waktu yang sangat lama. Dia melirik Huo Yuhao dari waktu ke waktu, mencoba merasakan gelombang kekuatan jiwa Huo Yuhao, tapi dia tidak bisa menemukan apapun. 4 jam telah berlalu, matahari mulai terbenam di cakrawala barat, dan itu hanya 1 jam dari malam. Sedikit yang bertahan dan Tangdong menjadi pusat perhatian. Kebencian orang-orang dari barak 1 mulai pudar melihat keteguhannya dan ketangguhannya. Dentang tapak kuda terdengar lebih jauh lagi. Kuda-kuda ini datang ke arah mereka, dan para tentara baru semuanya berbalik ke arah suara itu datang. 2 kuda tiba berdampingan. Zhuang Tian, pemimpin tim besar mereka, duduk di atas salah satu dari kuda-kuda ini. Sementara seorang komandan yang sangat mempesona ada di sampingnya. Ya, komandan berpangkat tinggi ini adalah seorang wanita dan seorang yang sangat cantik. Semua orang tahu dari topi putih di belakang punggungnya bahwa dia adalah seorang komandan batalion. Komandan batalion dianggap sebagai pangkat menengah di militer, dan jika dia dapat dipromosikan menjadi komandan divisi, dia akan secara resmi menjadi perwira tinggi. Kedua kuda itu tiba di depan semua orang dalam sekejap mata. Zhuang Tian sedikit terkejut ketika dia melihat bahwa 2 tentara baru masih berdiri. Beberapa waktu telah berlalu. Kedua tentara ini memiliki disiplin dan kualitas yang cukup untuk tetap berdiri setelah lebih dari 4 jam terbakar di bawah matahari. Zhuang Tian fokus dan Huo Yuhao adalah orang pertama yang dia perhatikan sebelum dia melirik pemuda yang tampak serius di belakangnya. Komandan batalion yang cantik dan Zhuang Tian berhenti pada saat yang sama menarik kendali mereka. 3 pemimpin tim menengah dengan cepat melangkah maju dan memberi hormat kepada komandan batalion wanita. Mereka mengangkat suara mereka dan berkata, "Salam."
Komandan batalion. Komandan batalion yang cantik mengangguk ke arah mereka sebelum dia melambaikan tangan ke Zhuang Tian untuk memberikan sinyal. Zhuang Tian berteriak, "Semuanya berkumpul!" Semua tentara berlari secepat mungkin untuk berkumpul. Semua orang bisa melihat keindahan komandan batalion lebih jelas saat mereka mendekat. Zhuang Tian relatif senang dengan perilaku tentara baru. Dia mengsurvei mereka saat dia mengangkat suaranya dan berkata, "Biarkan aku memperkenalkan semuanya. Ini adalah komandan batalion dari batalion ketiga, divisi keempat dalam legiun cadangan ke-6. Suyun, jika kalian bisa lulus semua ujian, kalian akan menjadi prajurit di bawah sayap komandan batalion Su. Angkat senjata dan sambut komandan batalion Su." "Salam, komandan batalion. Salam, Komandan Su." Seruan mereka pun tercampur aduk. Huo Yuhao telah mengamati komandan batalion ini sejak dia tiba. Wanita cantik seperti itu yang muncul di kamp tentara mungkin agak tidak normal. Huo Yuhao tidak dengan sengaja mengendalikan kekuatan spiritualnya, namun dia dapat dengan secara otomatis menutupi hampir 100 meter di sekitarnya. Dia menemukan bahwa ketika komandan batalion ini muncul, ekspresi pemuda di belakangnya berubah secara mencolok dan aliran darahnya meningkat dengan cepat, sementara emosinya menjadi sedikit bersemangat. Dia juga orang pertama yang diperhatikan komandan batalion ketika dia tiba. Ketika matanya menyapu pria itu, pandangan samar penghinaan mengalir dari matanya. Meskipun tampilan ini hanya berkedip sekali sebelum menghilang, Huo Yuhao masih berhasil menangkap ekspresinya dengan jelas. "Pemimpin tim besar Zhuang, bagaimana kelompok ini?" Komandan Su akhirnya berbicara dan suaranya mengandung keberanian yang hanya dimiliki oleh prajurit wanita. Suaranya tidak begitu lembut, tetapi masih merdu. "Mereka baik-baik saja, meskipun mereka memiliki kualitas rata-rata secara keseluruhan. Ada beberapa yang memiliki potensi. Tentara tidak hanya membutuhkan bakat. Selama tentara mau berusaha, sedikit kekurangan bakat tidak dianggap banyak. Kalian masih bisa menjadi prajurit yang baik." Zhuang Tian sangat puas dengan fakta bahwa Huo Yuhao dan pemuda yang tampak keras dapat bertahan sampai akhir. Mereka meningkatkan kesannya di hadapan komandan batalion. "Kamu dan kamu, melangkah maju." Zhuang Tian menunjuk ke arah Huo Yuhao dan pria lainnya. Huo Yuhao menggenggam tombaknya dengan satu tangan saat dia mengambil 2 langkah ke depan. Dia hanya berdiri dengan tegak. Pemuda yang tampak keras buru-buru mengikuti. Meskipun dia berani dengan tenang, Huo Yuhao dapat dengan jelas merasakan bahwa emosinya sangat bersemangat dan sedikit tidak stabil. Dia melakukan banyak upaya untuk mengendalikan dirinya, dan hanya dengan begitu dia bisa menghindari melirik ke arah komandan batalion. "Performa kalian sangat mengesankan. Apakah kalian berdua?" Dari barak pertama, Zhuang Tian bertanya. "Lapor, ya Tuan." Pemuda berwajah tegas itu menjawab tanpa menunggu Huo Yuhao berbicara. Ekspresi Huo Yuhao tidak berubah dan dia menjawab dengan satu kata, "Ya." Zhuang Tian berkata, "Baiklah, mulai sekarang Tang Dong, kamu akan menjadi pemimpin tim kecil 1 dan ke-30 tentara baru dari barakmu. Sementara waktu akan menjadi tim kecil 1. Pengaturan ini memiliki 3 kali lebih banyak orang daripada tim kecil biasa, jadi kamu harus bekerja lebih baik." "Ya Tuan." Jawaban Huo Yuhao masih sesederhana mungkin. Zhuang Tian berbalik ke arah pemuda yang tampak galak dan berkata, "Dai Luoli, kamu akan menjadi wakil ketua tim kecil tim 1 dan kamu dipromosikan menjadi prajurit kelas 1. Kamu akan membantu Tang Dong dalam mengelola tim kecil 1. Dai Luoli tertegun sejenak, tetapi dia masih berdiri tegak saat menjawab, "Baiklah Tuan." Kembali ke formasi, Huo Yuhao dan Dai Luoli kembali ke kelompok mereka. Namun Dai Luoli melirik Huo Yuhao ketika mereka kembali dan matanya berbeda dari semua sikap dingin sebelumnya. Matanya sekarang menyala dengan gairah yang akan datang dari daya saing. Huo Yuhao tertawa dalam hati. Dia bisa melihat dari situasi bahwa Dai Luoli harusnya tahu tentang komandan batalion cantik itu secara pribadi.
Apakah dia bergabung dengan tentara sebagai master roh untuk komandan batalion ini? Pemuda ini adalah seorang master roh. Dia tidak akan pasrah pada nasibnya sebagai nomor 2. Itu normal bahwa pemuda ini mengambil alih posisi Wo Yuhao. 3 pemimpin tim menengah kemudian membuat laporan mereka dan mengatur seorang pemimpin tim kecil untuk 9 barak yang tersisa. Suang Tian berbalik ke arah Suyun dan bertanya, apakah Anda memiliki instruksi komandan batalion? Suyun berkata dengan jelas, tidak, kalian bisa pergi dan kita akan berkumpul untuk pelatihan besok. Dia pergi ke kejauhan. Suang Tian berkata, kembali, makan malam akan diadakan 1 jam lagi. Wo Yuhao dan yang lainnya kembali. Suyun sedikit menarik. Wo Yuhao tersenyum tipis. Komandan batalion itu juga seorang master roh dan peringkat kultivasinya tidak lemah. Wo Yuhao dapat merasakan bahwa dia memiliki setidaknya 4 cincin roh dan usianya baru sekitar 20 tahun. Fakta bahwa dia memiliki peringkat kultivasi seperti itu cukup mengesankan untuk usianya. Dai Luoli sedikit lebih lemah, tetapi dia seharusnya lebih muda dari Suyun. Dai Luoli, nama ini sepertinya terasa sangat akrab